Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, malam hari ini kawan, saya dengan Pak Bom Bom lagi menunggu lawan debat. Karena kemarin tidak jadi ya, karena Pak Bom Bom sudah terlanjur buka room dan dia sudah mengajar di sana. Jadi tidak mungkin lagi ditarik. Tidak masalah kawan-kawan. Intinya sekarang kami mau membungkam ya mulut orang itu yang besar, apalagi Zulkifli. Permasalahannya tadi siang saya berdebat dengan Sinan. Ya, Nandar pun sudah ketar-ketir ya kawannya. Jadi sebentar ya. Ya. Sinandar sudah ketar-ketir dan saya lihat di channelnya tidak ada video itu lagi kawannya. Memang dia tidak buat atau bagaimana saya nggak tahu. Intinya bahwa Sinandar sudah kapok ya, kubal-bali sampai nengel kawan, sampai nggak bisa bicara apalagi ya. Dia seorang pengacara, makanya saya bilang nggak jelas pengacara dari mana. Masa cara berpikirnya seperti itu ya? Apa yang dia ucapkan dia tidak mengerti ya kawan-kawannya. Oke. Sambil saya menunggu Pak Bom Bom Surombom dihubungi, ah, sambil menunggu juga para keledai kaderun-kaderun ini berdiskusi siapa lawan kami, saya percaya mereka akan takut karena 2 lawan 2 ya. Saya percaya itu Zulkifli sama Nandar pun tak berani, atau Zulkifli sama Skores pun tak berani ya. Karena mereka kenal siapa saya dan mereka pasti ketakutan. Apalagi Zulkifli, kalau dia berhadapan dengan saya, dia itu langsung jatuh mental duluan kawan. Banyak orang yang mengamati ini dan mengatakan, kenapa ya Zulkifli tidak berdebat sama sang debaters? Dia jatuh mental duluan. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita mulai aja acara ini, tapi sebelumnya kawan-kawan, terima kasih atas bantuan kalian, dukungan kalian ya. Hari ini donasi yang masuk 500.000 ya, puji Tuhan lah. Dan saya sudah bayarkan beberapa hal, ya boleh katakan empot-empotan lah sekarang. Ya kalau kalian punya berkat melimpah, bantulah ya, agar pembangunan gereja GBI Kairos tetap berjalan. Tadi saya dari sana, tapi waktu itu jam 1, saya kebetulan ada kerjaan, jadi kami hanya memanjangkan WC dulu. Tadinya kan kubuat 1 meter kali 120. Ternyata setelah ukur yang di rumah ini itu enggak cocok, jadi 130 kali 1 meter itu baru pas ya untuk pintu dan segala macamnya. Ya, kawan-kawan, saya hanya bisa membalas kebaikan kalian ya dengan bicara Alkitab secara jujur dan dengan berdebat membal-bali mereka sampai nengel ya. Tadi siang itu seru kali. Siapa yang belum menonton video saya, tonton video sebelum ini. Yang mana penggemar Sinandar dulu bilang kan, Bang, kupingnya kok belum hilang, itu kok masih ada. Mereka begitu euforia ya, senang. Mereka kan tidak tahu bahwa waktu itu saya di-kick oleh TikTok, bukan di-kick oleh Sinandar. Dan itu tadi sudah saya klarifikasi. Sorry Nandar, saya kemarin di-kick dan kau mengarang cerita saya lari, saya nggak pernah lari. Oke, saya bilang, saya akan mengikuti apa yang saya ucapkan. Apabila kau bisa membuktikan Injil Matius itu adalah Injil dari Nabi Isa, detik di mana kau bisa membuktikan, saya akan potong kuping saya bilang. Tapi akhirnya dia mengaku bahwa Injil Matius bukanlah Injil Isa. Maka saya bilang, saya ketawa ya. Oke, untuk mengingat saya buka dulu tadi bagaimana kami memulai debat ini dengan berdoa. Ya, sepertinya dengan doa saya banyak orang yang terpukul dan kepanasan. Ya, ini channelnya Yonatan Nandar ya. Saya sudah cari video tadi siang itu nggak ada ya. Ini nggak ada. Sepertinya sudah ditenggelamkan dia dikarenakan dia sudah dimarahi kawan-kawannya. Karena di situ dia membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu ya. Karena tidak mungkin dari kitab palsu terlahir yang asli. Nggak ada dari kepalsuan lahir yang asli kawan. Tapi dari yang asli bisa dirubah menjadi palsu kan gitu. Kalau sudah palsu kawan, dibalikkan ke asli bagaimana? Nggak bisa. Ini diskusi 4 hari yang lalu ya, janji potong kuping jika kalah argumen. Itu ya. Saya bilang saya akan konsisten.
Saya orangnya bukan pelin-pelan ya. Seperti Sinandar dulu dia pernah berjanji kalau ada kata theos di dalam Injil dia akan dibaptis, tapi sampai hari ini dia tidak dibaptis, tidak mau ya. Nah ini yang paling pojok kanan ya. Nah kawan-kawan, saya sudah cari video tadi siang nggak ada di tempat dia. Untunglah di tempat saya masih ada ya. Sekarang kita kembalikan aja ke tempatnya sang debaters. Biar kita putar dulu mulai dari berdoa. Kalian lihat bagaimana saya mendoakan dia ya. Sang debater itu orang yang cerdik ya. Dalam melakukan perdebatan, dalam melakukan apa serba cerdik ya. Mau berdoa pun sang debater Oh, the first day cerdik. that we signed up for Monday. Oke. Ini saya lewatkan dulu ya ini iklannya. Nah, sebentar kita lewati dulu. Saya ngambil waktu saya mulai berdoa ya, mendoakan Sinandar. Karena kita kan harus fair kawan. Dia mendoakan saya, maka saya pun berdoa ya untuk dia. Sebenarnya dia ini sudah kafir karena berdoa atas nama Tuhan yang bukan alif lam lam ha. Tapi saya enggak mutar itu. Saya lewatkan saja. Kita lihat dulu ya. Akulah yang memilih kamu. Inna dina indallahil Islam hossana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hossana leben Abdullah hossana leben Abdullah hossana leben Abdullah di tempat yang maha tinggi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ilai. Amin. Oke, gantian aku lagi yang berdoa ya Nandar ya. Ya kalian kawan-kawan, Sinandar mengaduk-ngaduk semua doa. Mulai dari bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan Tuhannya pun beda-beda ya. Dia ini nggak tahu apa yang diucapkan kawan. Ya mereka ini kadang seperti orang stres. Karena mereka beriman tapi selalu beriman kepada Alkitab. Selalu menghina Kristen tapi beriman kepada Bible. Lawak ya. Nah sekarang lihat bagaimana kecerdikan sang debater. Saksikan dulu ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Bapak, engkau tahu saya sekarang sedang mau berdiskusi dengan Sinandar, yang mana di dalam firman-Mu mengatakan tidak ada Allah lain selain engkau. Yang lain itu adalah iblis yang mengambil rupa atau yang mengambil firman-Mu dan membelok-belokkannya. Kiranya Tuhan, hari ini saya mau menghajar iblis itu Bapak yang mengaku-ngaku Tuhan. Bapak, di depan saya sudah ada Nandar, kiranya lembutkanlah hatinya agar dia mau menerima Roh Kudus Bapak, karena saya percaya Roh Kristus atau Roh Kudus akan hadir di dalam dirinya. Bagi siapa yang membuka diri terhadap Roh Kudus, maka engkau akan hadir di dalamnya dan akan merubah segalanya. Saya tahu Bapak bahwa saudara saya Nandar ini memang dia seorang yang gigih mempertahankan imannya. Sama seperti para penyembah batu di zaman Elia Bapak. Elia menghadapi 4.450 para penyembah batu Bapak. Di hadapan saya juga saya sedang berdiskusi terhadap saudara Nandar. Kiranya engkau kuatkan saya seperti Elia ketika Elia menghadap para penyembah batu. Bapak, doa ini sudah saya sampaikan. Saya tahu ada dosa dan kejahatan saya yang menghalangi permintaan saya ini kepada engkau. Kiranya Bapak, ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebab pengampunan hanya ada di dalam dirimu, bukan di dalam diri iblis yang mengampuni, tetapi tetap mengusir orang dari tempat kediamannya. Kiranya Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kawan-kawan bisa kalian lihat doa yang kalau aku bilang dagelan sih dagelan juga ya. Tapi itu doa yang tulus dari seorang sang debaters. Di mana dikatakan di situ, saya berdoa untuk Nandar sama seperti dia mempertahankan imannya gigi saya bilangnya. Sama seperti ketika Elia bertarung dengan para penyembah batu. Aku kan tidak membilang si Nandar penyembah batu. Aku bilang kegigihan dia mempertahankan imannya sama seperti ketika Elia melawan penyembah batu. Ya. Kan mereka gigih juga melawan Elia kawan. 450 orang melawan satu Elia, kan gigih namanya itu ya.
Jadi saya bilang penyembah batu. Setelah itu saya bilang iblis itu tidak menerima tobat orang. Kalau dia menerima tobat masa diusirnya orang katanya dari tempatnya. Kalau tobat ya diterima ya masuk surga lah. Aduh, aduh. Inilah doa yang spektakuler ya. Nah, kawan-kawan selepas itu kami mulailah berdebat dan di situ akhirnya Sinandar mengakui bahwa Injil Matius itu bukanlah Injil yang apa namanya itu yang diturunkan untuk Nabi Isa ya. Dia mengutip entah buku apa lah ini buku apa. Dan dia mengatakan bahwa Injil Matius itu adalah Injil palsu. Di situ dia beratnya ya. Padahal dia mengutip nubuatan itu dari Injil palsu. Maka saya bilang secara logika dari tempat yang palsu tidak akan mungkin lahir yang asli. Tidak mungkin itu kawan. Contoh, saya punya katakanlah pena ini. Pena ini palsu kawan. Mau kau apakan pun ini tidak akan mungkin jadi asli kawan. Karena yang asli bukan ini, tapi yang ini. Harus ini kau temukan, ini yang kau sodorkan, ini yang asli. Kalau ini kawan tidak akan bisa jadi asli. Dia orang dah palsu kok. Maka dari yang palsu ini tidak akan bisa menghasilkan ini. Tapi kalau yang dari asli dirubah menjadi palsu bisa. Tapi kalau dari palsu menjadi asli nggak bisa kawan. Paham ya? Jadi saya bilang, terima kasih Nandar kau memperingan kerjaku. Bahwa kau mengatakan nubuatan Nabi palsu ada di dalam Injil Matius. Karena Injil itu kau bilang palsu, kau bilang. Ya, kan dia aku bilang, kau bilang, bukan aku mengatakan Matius palsu, dia yang membilang. Maka muncullah jurus Tai Chi sang debater. Slow kawan. Dipukul dengan tumbang. Mukanya langsung gelisah-gelisah. Demikian juga kami lanjut berdebat. Apa yang terjadi? Dia tambah gelisah. Setiap dia bicara saya diam, saya slow. Tapi ketika saya bicara, oh lama kali, belum dah. Pokoknya enggak tentram dia. Jiwanya enggak jiwanya menderita ya kawan-kawannya. Dia hanya menunggu saya sampai bahkan saya belum selesai pun dia memaksa bahwa itu harus selesai. Dan yang kedua dia bilang bahwa kitab suci kata dia yang ada apanya itu ya. Nanti kalian tonton, paling saya itu bagus-bagus ya. Bahkan saya katakan, oh dia mengatakan ya benar Yudas yang disalib, berarti kau lebih hebat dari Allah SWT, aku bilang. Allah SWT tidak pernah mengatakan Yudas yang diserupakan. Baru dia mengutip Injil Apokrifa, maka saya bilang, oh berarti Injil Apokrifa kau apakan, Basiledes mengatakan tidak disalib, diserupakan. Ya kan gitu kawan ya. Yesus memelihara burung itu membuat burung dan menciptakan. Berarti itu dari Injil Thomas. Baru satu lagi ada yang dibilangnya mengenai bidadari. Lengkaplah sudah aku bilang kan. Kasihan kalian beriman kepada Injil Apokrifa. Ya. Injil Matius, Markus, Lukas yang terdapat nubuatan nabi mereka tidak akui, mereka tolak. Tapi Injil yang ada Apokrifa mereka terima. Kan lawak kawan. Memang betul lah yang dikatakan Alkitab itu ya. Bodoh, dungu, tolol itu memang melekat sama mereka diborong semua. Tidak mau dia meninggalkan satu pun sama kita, diborong semua. Ya, bahkan tambah satu lagi idiot, diborong semua. Ya, memang mereka ini kelebihannya begitu, kita nggak bisa mengikuti gaya hidup mereka kawan. Yang bodoh, tolol, idiot, bongok, bengak, semua itu. Ya, apa yang dia ucapkan dia nggak paham. Kamu tahu nggak arti palsu? Oke, kau memintanya apakah menurut KBPI atau saya bilang. Akhirnya saya jelaskan ya, dan dia dibilangnya palsu sama dengan memalsukan. Kamu seorang pengacara, masa nggak tahu kau beda palsu dan memalsukan? Saya bilangnya. Jadi nanti tonton kalian kawan ya, itu debat yang paling menarik kawan ya. Di mana saya membal-bali Sinandar kan sering kali. Cuman dia nanti putar-putar balik kan, dibilangnya dia menang. Tapi kalau tadi memang dia kalah telak, makanya dia tidak berani membuat video itu atau memotong video itu ya. Karena kalau dipotongnya kawan, ya kasihan sekali dia, hancur mina lah. Dia mengakui bahwa Nabi itu adalah palsu kan lucu kawan. Banyak lagi hal-hal lain yang terungkap di situ ya. Nanti kalian tonton biar ada penambahan wawasan sama kalian. Ya. Nah, silakan kalian naik, kita diskusi ringan-ringan bagi siapa yang sudah nonton video itu. Kami sambil menunggu lawan-lawan kami datang karena mereka sepertinya takut ya. Biasanya kalau saya WA mereka rajin menjawab ya. Tapi kali ini dia tidak lama ya. Ntar ya. Ini belum ada jawaban dari siapa namanya nih, si Fahru
Rojakbar. Ya. Ayo, debat mana? Berani ndak? Ah. Ya, oke. Silakan kawan-kawan yang mau beri komentar, silakan. Apa ya, disipul. Halo, selamat malam. Cipel-cipel. Mikrofonnya hidupkan, itu masih mati, bro. Oh, kok lari. Halo Mandar, selamat malam. Apa kabar Singapura? Abang masih ingat saya? Lah. Kabar baik di Singapura, Bang, kabar baik. Cuma di sini oke sedikit lah kalau orang melakukan azan itu kan tidak kuat. Dia tidak boleh keluar dari ruangan. Nah, itu sejak kelebihan di negara ini. Mungkin Abang baru tahu. Kalau saya pun saya baru tahu. Di sini kalau azan orang tidak boleh keluar sampai mengganggu tetangga, begitu. Jadi pasal yang Abang debat dengan si Nandar memang itu yang saya bilang saya tunggu. Sebab memang Nandar ini ada ciri khasnya, ada lucu-lucunya. Dan kena dengan sang debatas betul-betul. Menurutku ini dua orang betul-betul kena dia punya dialog. Aku sangat terhibur sekali. Ataupun Bang, mungkin Nandar mengatakan bahwa sebahagian daripada Bible itu asli, sebagiannya dipasukan. Gimana itu Bang? Ya nggak bisa. Ketika dia memalsukan satu ayat saja, itu namanya sudah palsu. Ya, makanya saya bilang, dia mengatakan, oh Al-Quran terjaga. Bagaimana saya percaya? Saya bilang, kalau saya ditanya, saya bisa mengamankan rumahmu. Padahal rumah tangga kemalingan, saya bilang. Ada 3 kitab yang nggak bisa dijaga Tuhanmu. Terus ujuk-ujuk mengaku bisa menjaga 1 kitab. 3 saja nggak bisa jaga, apalagi 1 kan. 3 kali gagal menjaga kitab suci, kan lawak. Satu lagi yang doa doa Bang yang permulaan Ya, itu, doa pembukaan itu pun aku sampai air mata ketawa Bang. Abang punya doa itu betul-betul mengena bagi aku. Terutama yang apa ini berhadapan dengan seperti mereka yang gigih mempertahankan batu. imannya. Seperti para penyembah batu. Iya, tapi Abang pakai seperti. Maksudnya kalau seperti ini tidak kita bilang dia, tapi seperti. Jadi ayat itu memang sudah ya mirip lah. Sudah pas. Jadi apa-apapun Bang, saya sangat terima kasih karena ya ini pasti Tuhan sudah kasih karunia kepada Abang lah untuk pandai pandai berkata-kata lah menurutku baca begitulah. Pandai melontarkan bahasa yang mana bisa menyerang dan juga bisa defend. Menurutku. Jadi Bang, sampai jumpa lagi. Hanya itu. Siap. Ya Bang, terima kasih Bang. Jangan bosan-bosan menonton ya. Terima kasih Bang, pasti itu pasti. Ya. Terima kasih Mandar, selamat malam, salam sama saudara-saudara di Singapura. Ya. Dia teringat kawanku bilang, si Nandar ini gigih mempertahankan imannya seperti ya para penyembah batu. Yang gigih mempertahankan imannya ketika berhadapan dengan Elia. Kan gigih orang itu mempertahankan imannya kawan. Sudah jelas yang mereka lawan itu adalah Nabi Tuhan. Para penyembah batu masih gigih berharap Tuhannya ada. Kan gitu. Dengar kalian nanti lawak-lawak kawan. Si Nandar sampai kayak cacing kepanasan. Cepat, lama kali kena dipotong-potongnya aku. Sabar kau, aku bilang. Sama ketika dia meluas. Nandar tolong jangan meluas, kita fokus kepada ini. Oh enggak, saya mau membuktikan kitab sucimu palsu kan ya. Kitab sucimu sudah gini, oke. Ingat ya, saya akan melakukan hal yang sama, aku bilang. Kulakukan yang sama kawan. Tepeor-peor dia kan. Langsung dipotongnya. Oh sudahlah gini. Ya udahlah kasihan aku melihat kau, aku bilang. Kupur dia kawan. Yang lucu kali dia bilang gini. Allah menjaga kitab suci katanya. Aduh Nandar. 3 kitab suci aja enggak terjaga. Berturut-turut 3 kali gagal. Oh yang keempat kali sukses. Ya. Baru dia bilang.
Nabi palsu Paulus kena. Oke, kitab Paulus pun kau ambil, kau bilang. Mana semua palsu dibilangnya ya. Baru tidak ada Injil Isa kawan. Nah, ini yang paling lucu. Padahal Al-Quran mengatakan kepada Isa diberikan Injil. Tapi dia mengatakan tidak ada Injil Isa. Maka saya bukalah Sahih Bukhari 3 dan 64, 67. Di Sahih Bukhari 3 itu dijelaskan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Kemudian menulis 6467 menulis kitab Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Nah kawan, kalau Tuhan mengizinkan kitab Injil mana lagi yang diizinkan, saya bilang. Kau bilang Injil tidak ada, Injil Isa. Padahal jelas-jelas Sahih Bukhari itu mengatakan Injil ditulisnya. Lah ini yang kitab yang mana lagi? Kan di situ bilang atas seizin Allah. Oh maksudnya Allah mengizinkan dia menulis kitab. Ya kalau mengizinkan berarti kan Allah tahu itu kitab Injil. Oh maksudnya Allah mengizinkan dia hidup untuk menulis kitab. Penting dia menulis kitab Allah tahu. Kalau memang itu enggak benar ya Allah marahlah. Tapi diizinkan dan juga sesuai kehendak. Jadi Injil yang ditulis Waraka sudah sesuai kehendak Allah. Artinya Allah sudah mengoreksi. Kalimat kehendak itu kawan artinya yang bersangkutan sudah mengoreksi. Coba sampai saya sudah menyuruh dia membeli sebuah katakanlah sebuah pena. Ini sudah sesuai kehendak saya. Artinya kan saya sudah cek ini. Oh ya pas. Ya. Jadi kawan banyak di situ Sinandar nggak bisa lagi mau menjerit dia nggak bisa. Kau harus tahu kita berdiskusi bergantian. Saya bicara, kamu bicara, saya diam. Aku bilang. Kenapa kamu sekarang berteriak-teriak? Kalau Zulkifli kawan pasti nggak seperti Sinandar. Jadi masih ada penghargaan saya kepada Sinandar. Meskipun dia memotong-motong pembicaraan, tapi tidak seperti Zulkifli. Kalau Zulkifli nggak terlawan, bibirnya dua. Tahan dia kawan. Kalau Sinandar nggak tahan dia. Maka Sinandar nanti saya yakin kursus sama Zulkifli bagaimana cara bicara cepat ya. Nah, kawan-kawan, saya coba dulu aktifkan karena mereka kayaknya sudah takut gara-gara tadi siang itu kubal balik Sinandar. Jadi mereka kayaknya bom-bom dengan aku mau debat sama mereka, mereka takut. Kenapa mereka takut? Ya jawabannya sederhana kawannya. Karena kalau kami duet, aduh sudahlah, nggak ada mereka yang berani lawan kawan. Ya, biarlah bom-bom menjelaskan Bible, saya menjelaskan bertanya tentang Quran. Mereka tidak akan berani kawan ya. Nah ini sabar dulu. Oke, sudah tersambung. Nah, kemudian dia berusaha lagi kawan menghina-hina Kristen. Kubalikkan semua ucapannya kepada dia. Video itu seru ya kawan-kawannya. Kasih tahu kawan-kawan yang lain ya bahwa di situ memang kubal-bali Sinandar sampai nengel ya. Itu enggak main-main kawan. Kalau udah sang debater ini kok jadi begini ya? Unggah foto kok jadi foto. Teks. Apa ini? Tunggu dulu ya. Oke, silakan kalian naik. Itu sudah saya kasih link. Sambil menunggu yang lain naik, saya putarkan lagi video detik-detik di mana Sinandar kelenjotan ya. Dia yang membuat cerita kawan, narasi. Saya hanya mengikuti saja ya. Ini kalau bernarasi dia kan gayanya selangit ini. Tunggu ya. Ini nih. Dia buka ini, dia bilang gini. Kita lihat. Maka dia katakan, lahirlah lagi Waraka bin Naufal yang mengatakan itu namus. Padahal bukan namus, tapi Jibril. Oh, pas saya menjawab aja lah ya ini nih. Ya, pun tidak. Tunggu. Sabar. Kalau saya berdiskusi kawan, saya catat apa yang mereka katakan. 165. Injil menurut Markus. Kita lihat nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini kalau dalam Islam laiku, ini namanya hadis yang mardud. Hadis tertolak karena sanadnya terputus. Bagaimana dianggap benar kalau penulisnya saja tidak diketahui? Ini yang namanya Injil palsu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil palsu, bukan Injil asli. Maka karena itu saya sampaikan bertobatlah, kerajaan surga telah dekat.
Kalau Lai mau saya syahadatkan, maka hari ini pun saya siap syahadatkan Lai. Karena tadi saya dengar Lai meminta kebenaran, maka kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Silakan Lai. Oke, terima kasih. Saya harap kamu diam, Nandar ya. Pertama-tama, kalau seluruh penonton ini adalah orang-orang cerdas, artinya Sinandar sudah mengetahui Injil Matius bukanlah Injil Isa Al-Masih. Itu dulu kata. Ya. Maka adalah satu keanehan, dia menuduh itu kitab palsu, Injil palsu, dan mengambil nubuatan Nabi Muhammad dari dalam kitab palsu. Boleh dikatakan yang palsu akan melahirkan yang palsu. Tanpa sadar, Sinandar mengatakan nubuatan Nabi palsu ada di dalam kitab palsu. Maka Muhammad adalah Nabi palsu menurut Sinandar, bukan menurut saya. Oke, itu satu. Kemudian, dia mengambil kitab tafsir. Bukanlah dari firman Tuhan itu sendiri. Kalau kitab tafsir, semua orang bisa menafsir apapun. Dan dia bukanlah menjadi Tuhan bagi orang Kristen, sehingga apa yang dia tafsir itu adalah satu kebenaran. Sama dengan di dalam Islam. Tidaklah seorang penafsir menjadikan dia adalah Tuhan kecuali Ibnu Katsir. Karena tidak seorang pun menentang Ibnu Katsir. Bahkan di dalam ajaran Islam, tafsir Ibnu Katsir melebihi Allah SWT. Contoh surah 4 ayat 157. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa apa dasar-dasar penyalib bahwa Nabi Isa ingin mau disalibkan oleh orang-orang itu. Tetapi Ibnu Katsir bisa menjelaskan lebih terperinci. Artinya Allah SWT di bawahnya Ibnu Katsir. Karena di hadis pun tidak ada kisah itu, di Al-Quran pun tidak ada. Tapi Ibnu Katsir bisa menceritakan lebih detail daripada Allah SWT. Inilah yang menurut Sinandar. Kemudian dia mengatakan tidak diketahui penulisnya, maka dia bilang begini, jika penulis tidak diketahui, bagaimana sesuatu itu dianggap benar? Maka dari itu saya pun sampai hari ini bahkan sudah bertanya kepada seorang dokter dari Malaysia, siapa penulis kitab sapi betina? Siapa penulis surah sapi betina? Sampai hari ini dia tidak mampu menuliskan siapa penulisnya. Bahkan siapa penulis 114 kitab itu dia tidak satupun mereka mampu mengatakannya. Bahkan siapa hafiznya pun tidak mampu. Kenapa mereka tidak mampu? Dokter itu mengatakan karena memang yang asli sudah dibakar. Bagaimana yang asli sudah dibakar, lantas kalian mengatakan yang sekarang ini adalah asli, tidak dirubah, tidak ditambah. Kalau Sinandar bisa menunjukkan bukti sejarah, siapa penulis kitab ayat lebah, siapa penulis kitab sapi betina, itu dulu nanti harus kau jawab. Apabila kau bisa menjawab, Nandar, maka aku setuju dengan pernyataanmu. Bagaimana dianggap benar jika penulis tidak diketahui? Saya akan setuju. Tapi kalau kau tidak bisa menunjukkan siapa penulisnya, maka boleh kukatakan kau menuduh kitabmu adalah palsu. Bukan saya kau. Tapi kalau kau tanya saya, dari dulu saya sudah baca Quran meskipun terjemahan bahasa Indonesia. Saya selalu yakin bahwa Al-Quran yang benar Al-Quran ada di dalam hati Nabi Muhammad. Karena ayat itu dikatakan ditaruh di dalam hatinya. Dibawa oleh Jibril, ditaruh. Maka disuruh bacalah atau ucapkan. Kalian tidak pernah, Allah SWT tidak pernah menyuruh menulis, dan Allah SWT tidak pernah memberi hak kepada siapapun untuk membakar kitabnya. Kalau membakar kitab Al-Quran artinya sama dengan membakar hati Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Dan yang kau baca sekarang ini, apakah kau bisa menggaransi sudah 100% firman Allah SWT yang di dalam hati Nabi Muhammad sudah tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Buktinya apa? Pasti ada firman Allah yang berada di dalam hadis. Kenapa dia berada di dalam hadis? Itu harus kau pahami, Nandar. Ya, silakan. Itu sanggahan saya. Terima kasih, Nandar. Kau sudah mengakui bahwa Injil Matius bukan Injil Allah SWT yang diberikan kepada Isa. Tugas beratmu, tunjukkan salah satu Injil atau isi dari kitab Nabi Isa itu. Apakah hanya begitu? Ataukah ada seperti si Jak ini nggak sabaran, telepon terus. Oke. Jadi kawan-kawan, itulah si Nandar kena bal-bali tadi ya. Kalian tontonlah, seru kali kawan. Nggak ku kasih pur. Kalau kemarin ku kasih pur. Jadi penggemarnya bilang, wah potong kuping.
Tadi akhirnya diakui bahwa itu tidak Injilnya Isa. Maka semua penggemarnya diam. Oke, Zain Aldafir, silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Takut kau sama aku ya? Apa yang kutakutkan sama kau? Kau aja nggak nampak Apa yang wajah. takut tadi? Kalau memang Waktu aku naik itu kau turun ke anakku. mana ada kuturunkan Rojan? Ah, Kau masih di bawah ini, belum kunaikkan. bohong kau leh. Waktu kita yang semalam itu loh. Apa yang ku takutkan? Makanya tampakkan dulu wajahmu. Kau tahu nggak definisi berani atau takut? Kalau berani itu seperti akunya, nampak wajah. Nampak kalau wajahmu? Cepatlah. Wajahku udah aku kirimkan sama kau. Oh, biar semua orang tahu. Aku semua orang tahu wajahku. Kau buatlah wajahmu biar kami lihat dulu. Sekarang apa kita bahas? Kita bahas buka wajahmu sebagai bukti kau pemberani. Yang anak Toba yang udah ditangkap itu ya? Enggak. Yang coba kau buka wajahmu sebagai buka dulu wajahmu sebagai bukti kau berani. Sekarang kok gitu kau leh? Ya, enggak ada guna berbalas pantun. Ya, kawan-kawan, ada sebuah berita dari Toba ya. Seorang bapak dia ditangkap polisi. Gara-gara bukan memaki Palestina saja, memaki orang Indonesia juga. Itu kekeliruan dia, kalau hanya Palestina dimakinya enggak ada urusan. Enggak bisa dia ditangkap, harus orang Palestina yang menangkap dia. Tapi dia bilang biarlah mati orang Indonesia semua sudah. Itu kan sudah keterlaluan ya. Saya orangnya ya katakannya tidak, katakan tidak ya. Halo Raja Kafir, selamat malam. Silakan hidupkan mikrofon. Aku sambil live abis ini ya. Ya, shalom lah, selamat malam. Malam, silakan. Iya, tadi sudah aku tonton tadi depannya sama si Nandar ini. Sekarang mereka ini jadi lucu-lucu ya. Jadi kecerdasan polemikus itu ya seperti mereka ya. Aku pun komen tadi itu. Jadi Nandar ini sudah seperti Nandar Panji Gumilang ya. Jadi dicampurnya Shalom sama Arab, dicampurnya haleluya. Aduh. Jadi kan aneh. Jadi itulah kecerdasan mereka itu hanya seperti itu. Nah, cuma yang aku tanyakan ini ada nggak undangan si reinkarnasinya Moko Ginta itu? Siapa? Pernah nggak si Doni Setan itu sama enggak pernah. Iya itulah. Jadi mereka itu menyasar para pendeta. Jadi aku heran juga sama pendeta ya, sama Pak Budi Asali, Pak Esra, ngapain ya mengikuti jebakan Batman mereka ya. Tapi mau sekarang jadi artis. Setelah berdebat digoreng-goreng pada ya, tapi kan udahlah, mereka ini kan sudah senior, maksudnya serahkan yang masih muda-muda, serahkan pendebat. Mereka kan bukan pendebat, mereka jadi tidak bisa menyerang. Nah, kemudian digoreng-goreng, kan begitu. Yep. Nah, makanya nggak usahlah para pendeta itu mengikuti cara-cara mereka. Mereka itu dijebak, jebakan Batman itu. Nah, cobalah itu si reinkarnasinya Moko Ginta itu. Kan mau jadi Moko Ginta si Doni Setan itu. Biar reuni dulu sama sang debater kan. Nah, cuma ya lihat sikonya di mana kan begitu tempatnya. Tapi kemarin di Jogja sih aman-aman, kalau di Jogja sih lah. Ya masih aman lah, nggak begitu. Kalau lawan mereka bukan aku pasti aman. Permasalahannya mereka itu kalau lawan aku nggak aman. Karena aku akan menyerang. Kalau Budi Asali kan bertahan. Diam dia slow. Hairitan juga bertahan. Kalau aku nggak tenang aku untuk bertahan. Kulibas nggak peduli aku. Ini yang dikhawatirkan mereka. Maksudnya gini, maksudnya aman itu tempatnya kondisi kotanya aman gitu loh maksudnya. Jadi kalau menyerang gitu kan nggak begitu. Di Riau itu kota paling aman juga Pak. Aman juga kami di sini, di Pekanbaru itu. Tapi ketika aku yang tampil, mereka jadi gelisah, tidak aman. Yang membuat nggak aman kan orang di ruangan, bukan di luar. Iya, betul.
Ya itulah. Nah, Jadi itu dia mereka Pak. kan keluar di YouTube. Wah, siapa yang ini, siapa yang ini. Jadi mereka mau cari sasaran-sasaran ya seperti Halo? Hilang? Halo Pak? Halo? Kok hilang ya? lebih bagus Halo? fokus menggembalakan. Serahkan kepada yang serahkan kepada yang sudah berpengalaman, yang masih di bawah, yang kan pendebat apa apologi itu nggak perlu kelas doktor kan, nggak perlu kelas profesor. Nggak perlu Ya, lah. mereka sudah Mereka aja nggak ada iya. pendidikannya. Nah, jadi sesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Sekarang seorang doktor, Budi Asali doktor, Esra Soru doktor. Mereka siapa? Nah, jadi sekarang setelah mereka berdebat, ya, nah, jadi masuk jebakan Batman. Kemudian setelah habis berdebat itu kan mereka goreng-goreng videonya kasih Nandar, kasih Yuma, ya, pengikut-pengikutnya. Nah, jadi mereka kemudian membalas reaksi, ya percuma itu. Itulah makanya himbauan aja, nggak perlu. Coba si siapa sering masuk kan si Cahyono ini ke sini, cobalah diajak sang debater ini, ya, saya dukung itu aja lah. Nanti kalau di Jogja saya hadir. Oke lah, terima kasih lah. Lanjut aja, Tuhan berkati lah. Kafir. Siap, terima kasih Pak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kawan, bibirku keluh sampai berbusa, kerongkonganku sampai sakit. Selalu aku ingatkan para pendeta, tidak usahlah kalian berdebat. Tapi mereka ingin jadi artis, ingin jadi terkenal. Buat apa? Karena mereka menjadi konsumsi mereka ini diolah. Mereka kan jadi bahan olahan. Tanggal 7 nanti, 7-8 Desember, mereka akan berdebat di Surabaya. Ya, si Umar itu punya kerja. Halo Pak Multi, selamat malam. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Shalom, shalom, selamat malam, debaters. Ini saya mau review yang kemarin Pak, silakan. Shalom, dengan malam, Kores, saya mau review dengan Kores itu. Jadi saya geli juga. Dia mengatakan, ya lain bilang ya udahlah kalau memang itu begitu kalian bilang berakhlak. Jadi saya geli lihat Kores itu. Dia kata bahwa cungkil matanya itu kan lantas berdasarkan John atau Johann Taylor, Matthew Henry, Yesus Kristus memalukan. Saya bingung. Dari mana memalukan gitu. Tapi dia tidak tunjukkan apa ayat Matius yang mana kata-kata memalukan itu satu. Lalu dia bilang lagi, negara paling miskin itu Kristen. Saya bingung dia kata-kata gitu. Sama mereka juga Afghanistan miskin sekali, Afghanistan miskin sekali. Burundi miskin, Somali miskin. Udah gitu Somali kan isinya perompak. Kan merompak orang tuh di lautan. Silom itu banyak lagi. Terus apalagi tuh Sierra Leone. Nah, kalau kita mau itu secara umum lah, kita buka secara umum, negara-negara khususnya Protestan ya, itu kan bagus semua. Mereka yang mana bagus? Terus mana yang beri berakhlak? Tapi kemudian waktu itu putus ya, jadi nggak hilang saya terus saya keluar. Itu Kores itu kalau saya bilang, banyak teman-teman waktu mendengar itu gini, kenapa sih debaters mau debat sama orang bodoh itu? Si Kores nggak tahu apa-apa itu. Itu dia tuh anak SD, lalu berdebat dengan anak mahasiswa yang ambil fakultas matematik, mengenai matematik. Loh anak SD gimana? Dia cerita. Itu memalukan. Loh, lantas debaters bilang gini kan, loh saya nggak tahu siapa itu Matthew Henry, saya nggak tahu kan dia tahu sendiri. Nah dia kan profesor dokter, bikin bukunya laku kan? Ya untuk itulah dia bikin buku. Besok si debaters bikin buku juga, mungkin bukunya laku. Loh, setiap orang bisa menafsirkan. Kenapa harus buka-buka buku itu? Dia tuh siapa? Kita punya kitab kok satu. Lalu dibilang, terus juga coba surah sekian ini mata dicungkil. Oh ya, karena dia itu adalah pencuri gitu harusnya loh. Pencuri nggak pencuri dia di Eropa saja sekarang yang namanya hukuman mati sudah dihapus. Berapa negara bagian itu di Amerika Serikat sudah dihapus, tidak ada lagi hukuman mati kok katanya. Loh, itu hukuman mati itu orang itu sudah jahat sekali. Dan yang lucunya Pak, dia bilang Nabi membunuh iblis gitu. Gimana caranya tuh?
Tapi itulah memang cuma segitu saja. Jadi kalau Erben nggak mau tuh si Erben. Kalau bagaimana? Saya nggak mau sama kamu. Nggak ada ini dia dikeluarkan itu. Saya nggak mau debat sama kamu. Nggak kamu nggak berkelas katanya. Cuma nggak apa-apa karena supaya nanti kalau nanti debates diskusi dengan si Kores itu nanti kan ada ininya kan. Nanti orang dengar oh kayak gini kan. Karena dia nanti akan menjebak mereka sendiri. Dijebak. Oh gitu ya kita gitu ya. Cungkil mata, tusuk mata, bunuh, potong tangan. Oh, nanti mereka terjebak kan? Berakhlak mulia. Banyak sekali terjebak, tapi ya sudahlah sudah. Itu pernah saya marah si Kores. Yang lucu, dia polis, berzina juga akhlak mulia. Iya makanya itu kok jadi dia tuh sebenarnya terjebak oleh ininya sendiri. Nanti orang kan dengar kan, loh ajaran kita gitu ya, pindahlah mereka nanti. Dan terbukti sudah banyak pindah, terbukti kok. Nah, memang betul di Eropa banyak berkembang Islam. Tetapi bukan orang Eropa itu menjadi mualaf, bukan. Orang-orang dari Timur Tengah pindah ke sana, jadi bertambahlah mereka. Bolehlah Perdana Menterinya orang Inggris menjadi silum. Kenapa emang? Nggak ada masalah kan? Boleh saja. Tapi dia bukan berarti membuat Inggris menjadi syariat. Mungkin ya dia akan menjurus ke sana. Tapi si Kores malah tuh saya ini dia bentak, dia takut juga. Karena gini, udah lama kira-kira berapa bulan, tahun lalu, enggak tahun ini dia bikin. Jadi maksudnya ke channel Erben, dia bikin namanya Kores Kristus. Wah, saya masuk lah ya. Saya masuk dipanggil. Oh, ada orang masuk juga. Enggak, saya di sini mau negur si Kores. Kores, hapus itu Kristus. Setan kamu. Hapus. Kalau enggak kamu saya tuntut kamu ya. Mau kamu nama saya menjadi James Subhanahu wa Ta'ala. Mau. Waktu itu dia hapus juga, dia hapus. Ya aku juga takut juga dia. Saya tuntut dia kalau gitu. Itu kan menghina banget. Kores Kristus kurang ajar. Takut juga dia lah ya. Setan kamu datang, jangan gitulah, jangan gitu. Memang setan itu saya bilang gitu. Cuma saya mau review itu aja tuh, saya geli gitu. Rupanya ajaran mereka gitu. Bersih. Yang tadi dengan Sinandar sudah nonton? Nonton. Geli juga saya geli jadi. Enggak mati kutu ya, mati kutu. Oke. Lanjut. Oke, ya, Shalom. Terima kasih Pak Moti. Shalom. Selamat malam. Ya, begitulah kawan si Kores. Terkadang kita geli-geli, tapi ya itulah nafsunya kuat kali mau berdebat. Tapi bawa data katanya. Asal ada di dalam internet katanya itu data. Kan lawak. Wah ini ada foto orang nanti menikah dengan Yesus Kristus. Siapa yang moto? Aduh naik dia ke surga moto. Halo selamat malam The Flash, silakan. Mikrofon dihidupkan. Halo. Silakan. Selamat malam Bang. Malam. Jelas suara saya Bang? Jelas, makanya aku jawab. Bagus ya. Oke. Makasih Bang. Jadi Nandar ini bawa apa dia Bang tadi? Enggak tahu bawa apa, bawa mobil, bawa truk. Lupa aku. Lah kan otaknya kelihatan dungunya Bang. Yang mau diperdebatkan Injil itu dibawa oleh Isa atau Injilnya yang Kristen punya kan? Yesus. Terus dia bawa catatan buku, maksudnya catatan bukunya itu Injil Isa maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunkan kepada penulis yang dia tunjuk tadi itu maksudnya turunnya Injilnya Isa itu. Atau gimana? Katanya Injil Isa malah nggak ada lagi. Katanya Injil Isa jadi nggak ada. Bukan, maksud saya tadi dia membantah itu penulisnya nggak diketahui kata dia kan? Oh iya, Injil Matius kata dia penulisnya tidak diketahui. Jadi kalau tidak diketahui artinya kitab ini kitab palsu. Jadi saya bilang, oke, kalau begitu kau tahu siapa penulis kitab sapi betina. Aku bilang, nggak tahu juga dia. Berarti kitabmu palsu dong, aku bilang. Tidak terima dia. Kalau saya ingin gini Bang, maksudnya otaknya itu betul-betul kosong gitu. Lah dia sekarang mau ngajarin orang Kristen tentang Injil gitu. Penulis Injil itu kalau dia mau belajar, jangan dia bawa buku sampah gitu loh. Kalau dia mau belajar tentang siapa penulis Injil, ya belajar dari gereja kuno lah. Lengkap catatannya sama Bapak Gereja. Jadi Injil-Injil itu ada dua Bang. Injil Markus sama Lukas itu semuanya murid Yesus semua ya.
Jadi kalau Injil itu abad pertama itu semua sudah selesai di kanon. Ya. Beda dengan Quran. Quran itu Muhammad hidup tahun 622 ya meninggalnya ya. 32 ya. Sementara kanon Al-Quran itu 1924 loh Bang. Oh. Udah nggak nyambung itu. Ya. Ya. Quran itu di kanon tahun 1924 Bang di Mesir. Dan tidak diketahui sama sekali penulisnya itu, mulai dari 114 ayat itu siapa penulisnya masing-masing nggak ada kan. Sementara kalau Injil kita itu lengkap Bang. Ya, Injil Markus ya ditulis sama Markus. Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Siapa Markus? Markus itu murid Yesus, cuman dia masuk kelompok 70. Lukas itu kan murid Yesus, masuk kelompok 70. Mereka murid-muridnya Yesus, sementara Yohanes dan Matius itu 12 murid. Karena murid Yesus ada dua kelompok kan, kelompok 12 murid dan kelompok 70. Jadi kalau dibilang sinandar nggak jelas. Lah dia kan sama kayak orang dungu yang mau ngajarin orang Kristen gitu lah. Buku yang dia bawa tadi buku siapa itu gitu loh. Tahun berapa ditulis? Ya kalau dia pakai misalkan otak dia waras gitu loh. Dia kan bawa data sama kita, data yang dipegang dia tadi. Buku yang dia pegang tadi siapa penulisnya gitu loh. Hidup abad keberapa dia? Yang mengatakan bahwa tidak diketahui siapa penulis Injil. Bisa nggak nyambung otaknya dia? Sementara Injil itu sebelum Allah Subhanahu wa taala, Injil itu udah ada gitu. Allah Subhanahu wa taala itu ada kan abad ke-6, Bang. Iya betul. Ya 20 sifat kan? 20 sifat itu abad ke-18, Bang. Orang Aljazair yang ciptakan itu, Bang. Iya. Jadi yang menciptakan 20 sifat Tuhan mereka itu orang Aljazair. Jadi waktu abad ke-6 nggak ada 20 sifat, Bang. Jadi kan mereka makanya saya bilang Tuhannya sinandar itu kan Tuhan definisi-definisi. Ya bukan Tuhan yang nyata ya. Gini Bang, kalau saya misalkan tentang Injil Bang, kalau Abang putar Facebook, Abang kena ban nggak? Iya. Kalau ada lagu-lagunya. Kena ban, Facebook sensitif kali. Kalau khotbah gitu cuma 2 menit. Ya kalau punya orang lain di Facebook kena. Kalau di YouTube masih bebas. Udahlah nggak apa-apa, nggak usah. Jelaskan aja. Nggak bisa dibuka ya. Kalau dibuka kan lebih enak maksud saya. Coba Abang cek itu, kena nggak itu? Coba aku cek ya. Kirim linknya Bang. Udah ini ada klik linknya aku lihat. Oh harus buka Facebook dulu. Aku kemarin reel kena reel. Oh kena ini kena. Kena ya? Ya aku reel juga kemarin bawa bendera Israel itu kena. Bendera Israel. Karena ada yang perempuan itu udah lewat-lewat itu kan nyanyi dia. Oh ini nggak nyanyi, ini khotbah dia tentang Injil. Oh ini enggak. Ustadz Bang, Ustadz yang ya enggak kena. Sebentar. Nah, abang buka lah. Sebentar dulu ya, sebentar. Biar sinandar tahu Bang. Atau saya share screen. Sabar, harus masuk ke Facebook dulu aku. Bentar ya. Abang masuk lah. Karena ini dari reel. Tapi jangan Abang, jangan lupa Abang keluar nanti ya. Iya. Sabar dulu, sabar. Abang masuk ke Facebook, jangan lupa keluar. Jangan terkunci Abang di Facebook nanti. Siap. Oce. Jadi otak sinandar ini Bang, cocoknya dia tuh ngomong sama ini Bang, sama orang gila yang nggak punya otak. Jadi otaknya dibongkar, dia tuh diisi sampah otaknya. Cocok dia ngomong. Masa dia buat bukan data sama kita? Pantat kuali. Lah, pantat kuali juga cocok juga Bang. Coba Abang bayangkan kalau dia otaknya waras, masa dibawa sama kita data buku-buku tahun berapa itu yang dibawa tadi bilang nggak diketahui penulisnya.
Kalau saya itu saya tanya, Bang, itu buku kau dapat dari mana? Tahun berapa dicetak? Siapa yang mengatakan itu nggak diketahui? Tahun berapa dia lahir gitu loh. Sementara data kita, Bang, data Bapak gereja lengkap. Pertama itu kita udah selesai di kanan, Bang. Oke, ku share dulu ya. Sebentar. Ini ku share. Kita saksikan dulu ya, slow. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Oh. Lancar. Lagu yang di belakang ini yang kena sama YouTube. Ada backsoundnya. Oke, lanjut. Jadi gini, Bang, intinya si Nandar tadi itu, Bang, dia nggak masuk gitu loh, Bang. Dia ingin membantah siapa penulis Injil, sementara catatan buku dia tadi kita kan nggak tahu. Itu penulisnya siapa, tahun berapa dikeluarkan gitu loh. Ya. Bisa nggak diimbangin sama data kita? Data Bapak Gereja itu udah lengkap gitu loh. Jadi sekali lagi Bang, yang saya bilang ya, Markus itu jelas, Bang, itu murid Yesus juga golongan 70 murid, Markus sama Lukas, Bang ya. Sementara Yohanes dan Matius 12 murid. Itu yang menulis. Dan itu dikanon oleh Bapak Gereja. Itu lengkap, valid, datanya ada. Sementara kalau yang dibilang Injil palsu, Bang, Injil palsu ada semua tulisan-tulisan yang bertentangan dengan Injil yang telah ada, Bang. Artinya, setiap ada tulisan yang membantah penyaliban Yesus dan membantah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, termasuklah itu Injil palsu, Bang. Termasuk kitabnya si Nandar itu. Oke. Jadi seperti yang Abang bilang tadi, kalau dia misalkan ngomong, itu cocoknya aja ngomong sama orang gila, Bang. Cocok dia ngomong orang gila. Oke, makasih Bang. Itu aja Bang. Makasih. Malam. Oke. Siap. Terima kasih The Flash. Selamat malam. Ya, kawan-kawan, kesimpulan kita bahwa Nandar itu memang memiliki kelainan jiwa. Tapi mereka senang melihat orang-orang yang kelainan jiwa. Zulkifli juga memiliki kelainan jiwa, kawan. Kalau dia berdebat, dia bukan ingin membukakan kebenaran, tetapi hanya ingin untuk memaki-maki ya. Nah, kawan-kawan, selepas ini saya akan masuk ke TikTok ya. Jadi acara ini saya cukupkan dulu sekian ya. Kami lagi menunggu lawan-lawan kami, tapi sampai hari ini mereka tidak datang-datang ya. Takut mereka, kawan. Kemarin memang sih Pak Bom tidak mau dia ya, karena dia lebih mementingkan karirnya juga di YouTube-nya. Kalau saya sih, kok begitu ada lawan, saya sambut kawannya. Lebih ya itulah ya. Ya begitulah kawan-kawan, saya mau izin dulu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Saya mau beralih ke TikTok ya, nanti saya tetap di YouTube, buka juga room baru. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.